Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Novianti Lestari dengan NIM F0412511156 dari kelas Wawasan Budaya dan Ipteks BMI PB 125. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang sejarah maritim Indonesia dan perannya dalam membentuk identitas nasional. Pentingnya sejarah maritim di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Laut meliputi sekitar 2/3 wilayah kita, sehingga dapat dikatakan bahwa laut adalah ruang hidup bangsa Indonesia. Laut bukan sekedar perairan yang memisahkan pulau-pulau, tetapi justru menjadi penghubung dan pemersatu. Mempelajari sejarah maritim menjadi sangat penting karena laut telah membentuk jati diri, budaya, ekonomi, bahkan politik bangsa Indonesia sejak masa lampau. Dari laut, kita belajar tentang interaksi antar bangsa, tentang perdagangan yang membuka jalan bagi kemakmuran, tentang kolonialisme yang lahir karena perebutan jalur rempah, hingga tentang perjuangan bangsa Indonesia menegaskan kedaulatannya setelah merdeka. Sejarah-sejarah kerajaan maritim. Pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, dua jalur perdagangan utama yang menghubungkan antara India dan Cina. Kerajaan Sriwijaya bukan hanya berperan sebagai pusat perdagangan, akan tetapi juga pusat pendidikan agama Buddha. Karakteristik Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dapat dilihat dari politik bahari yang dijalankannya. Sriwijaya mewajibkan kapal-kapal untuk singgah ke pelabuhannya. Hingga abad ke-13, Sriwijaya telah menjelma sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang menguasai Sumatera, Semenanjung Melayu, dan sebagian Jawa. Kerajaan ini pula menguasai lalu lintas pelayaran asing di Selat Malaka. Sriwijaya menjalankan hubungan diplomatik internasional dengan dua kekuatan utama, yaitu Cina dan India. India dilakukan dengan pembangunan sebuah vihara di Nalanda selama pemerintahan Balaputra Dewa. Sedangkan Cina dibangun dengan mengirim upeti kepada Kaisar Cina. Kedua ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur, muncul pada akhir abad ke-13. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Armada Laut Majapahit sangat kuat dan memainkan peran penting dalam menjaga kekuasaan dan perdagangan maritim. Majapahit merupakan kerajaan maritim yang berupaya mensinergikan antara potensi laut dengan daratan sejak abad ke-14. Aktivitas pelayaran dan perdagangan Nusantara dikuasai oleh Majapahit. Kerajaan ini memiliki kapal-kapal dagang dan juga armada perang. Majapahit bukan hanya kerajaan agraris, melainkan juga kekuatan maritim yang besar. Melalui penguasaan jalur laut, Majapahit mampu mempersatukan wilayah Nusantara. Dari sinilah muncul gambaran bahwa maritim bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga soal kekuatan politik dan persatuan bangsa. Ketiga ada Kerajaan Samudra Pasai. Sebagai akibat dari merosotnya kekuasaan Sriwijaya, di Sumatera Utara muncul beberapa kerajaan maritim lain. Kerajaan-kerajaan yang mulai berkembang diantaranya ada Kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan pelabuhan yang sangat penting sebagai tempat kapal dagang bertemu untuk membongkar dan memuat barang dagangannya. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang beragama Islam memiliki hubungan khusus dengan Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini juga memiliki hubungan langsung dengan Tiongkok. Keempat ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Di timur Nusantara, berkembang kerajaan maritim yang mengambil peran penting terutama di abad niaga, periode perdagangan rempah secara global. Pusat kerajaan ini terletak di pulau yang kecil, kekuasaannya meliputi seluruh Kepulauan Maluku hingga ke Papua. Kepulauan Maluku dikenal sebagai produsen utama cengkeh dan pala yang sangat berharga di dunia. Pada abad ke-16, kedua kerajaan ini memiliki kekuatan maritim yang signifikan untuk melindungi aktivitas perdagangan di wilayahnya. Kelima dan yang terakhir adalah Kerajaan Goa Talok.
Kerajaan Goa Talo yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan adalah salah satu kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Nusantara. Pada abad ke-16, Goa Talo menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang dominan di kawasan timur Indonesia. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa Talo memiliki kota pelabuhan bernama Makassar. Makassar telah menjadi kota pelabuhan penting dalam jalur perdagangan dunia yang menjadi titik temu antar jalur niaga di belahan timur dan barat, antara jalur niaga di belahan utara dan selatan. Pada awal abad ke-17, Islam dibawa oleh pedagang Melayu dan ulama sufi ke Sulawesi Selatan. Sejarah kemaritiman masa kolonial Belanda. Jatuhnya VOC sebagai perusahaan dagang terbesar dari negeri Belanda yang dalam beberapa abad sebagai bagian penting dalam sejarah perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1775, pemerintah Belanda mengambil alih seluruh kekayaan VOC sebagai pelunasan hutangnya. Dan pada tahun 1799, VOC dinyatakan bubar. Negara kolonial Belanda melakukan pengaturan dan penataan aktivitas kemaritiman di Hindia Belanda. Laut Nusantara dijadikan jalur monopoli perdagangan rempah. Eksploitasi kolonial ini membawa penderitaan rakyat, tetapi sekaligus menumbuhkan kesadaran baru bahwa laut adalah kunci kedaulatan bangsa. Makassar di abad ke-19 ditetapkan sebagai pelabuhan bebas untuk menandingi Singapura yang dikuasai Inggris. Makassar diproyeksikan sebagai bandar niaga internasional dan pelabuhan transit terpenting di Kepulauan Hindia Belanda. Namun, Makassar atau kota pelabuhan bebas ini tidak bisa berkembang sebesar Singapura. Karena pemerintah Hindia Belanda tetap tidak bisa melepaskan sikap monopolinya dalam perdagangan dan mengelola pelabuhan. Meskipun dalam penguasaan dan pengaturan pemerintah Hindia Belanda, aktivitas kemaritiman penduduk Indonesia tidak terhenti sama sekali. Sejarah maritim pada masa kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, upaya besar dilakukan untuk membangun kembali armada maritim yang hancur selama perang. Kebijakan maritim awal difokuskan pada pengembangan pelabuhan dan peningkatan konektivitas antar pulau. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dicetuskan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Berlandaskan pada pandangan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan pulau-pulau, perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis, dan politis. Nah, pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai dengan 1998, pembangunan infrastruktur maritim mendapat perhatian besar. Pemerintah mendorong eksplorasi dan eksploitasi sumber daya maritim, seperti minyak dan gas lepas pantai, serta perikanan. Kebijakan maritim pada masa ini diarahkan untuk mendukung industrialisasi dan ekspor. Pada era ini juga lahir konsep kemaritiman nasional tentang prinsip negara kepulauan. Salah satu prinsip dalam negara kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukanlah sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian diimplementasikan oleh Indonesia dengan istilah wawasan Nusantara. Di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang terjadi berbagai perubahan paradigma dalam aspek kemaritiman Indonesia. Pemerintahan yang berorientasi kelautan pada masa reformasi ini berlanjut pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mengusungkan tumbuhnya kesadaran bahwa potensi dan kekayaan yang ada di laut merupakan sumber ekonomi utama negara. Laut adalah kehidupan masa depan bangsa. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur juga dibentuk Dewan Maritim Indonesia atau DMI, yang dimana bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan kelautan di Indonesia. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa dicanangkan seruan Sunda Kelapa.
Pada tanggal 27 Desember 2001, seruan tersebut mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim atau kelautan dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Lalu ada juga pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana Dewan Maritim Indonesia (DMI) diganti menjadi Dewan Kelautan Indonesia atau DKIN. Dan yang terakhir, Presiden Joko Widodo melalui program Nawacita bermaksud mengembalikan kembali kejayaan maritim bangsa Indonesia seperti pada masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Presiden Joko Widodo mengumumkan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Adapun artikel literatur yang saya pelajari memberikan penekanan lebih detail pada 3 era penting. Yang pertama, pada era Sriwijaya, laut menjadi sarana utama yang membuat Indonesia dikenal di dunia internasional. Dari laut, Sriwijaya membangun identitas bangsa maritim yang terbuka, adaptif, dan kosmopolitan. Laut tidak hanya berfungsi untuk perdagangan tetapi juga sebagai jalan bagi diplomasi dan penyebaran budaya. Pada masa kolonial Belanda, laut justru menjadi alasan utama bangsa Eropa datang dan menancapkan kekuasaan di Nusantara. VOC memonopoli perdagangan laut, mengeksploitasi jalur rempah, dan memanfaatkan posisi strategis Indonesia. Namun, justru dari masa kolonial ini lahir kesadaran nasional bahwa laut adalah sumber kekuatan dan harus dipertahankan. Laut dipandang bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan kebebasan bangsa. Kemudian, pada masa pasca kemerdekaan, laut kembali mendapat posisi sentral dalam identitas bangsa. Melalui Deklarasi Juanda 1957, laut ditetapkan sebagai pemersatu wilayah NKRI. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah maritim, karena menegaskan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Identitas nasional kita diperkuat dengan pandangan bahwa laut adalah ruang hidup, ruang ekonomi, ruang budaya, sekaligus ruang pertahanan bangsa. Dari modul dan artikel tersebut, saya menarik beberapa analisis pribadi. Yang pertama, laut bagi Indonesia bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga fondasi identitas bangsa. Dari laut, kita belajar tentang keterbukaan, kerjasama, dan keberanian menghadapi tantangan. Yang kedua, nilai-nilai maritim yang diwariskan sejak Sriwijaya dan Majapahit, seperti keberanian berlayar, kemampuan beradaptasi, dan semangat persatuan masih relevan hingga hari ini. Ketiga, masa kolonial memberikan pelajaran berharga bahwa jika kita lengah, laut bisa menjadi pintu masuk bagi dominasi bangsa lain. Maka dari itu, kedaulatan laut harus dijaga dengan penuh kesadaran. Keempat, generasi muda saat ini cenderung melupakan identitas maritim karena lebih banyak berorientasi darat. Padahal, untuk menghadapi tantangan global, kita harus kembali menumbuhkan semangat bahari, baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun pertahanan. Bagi saya pribadi, belajar sejarah maritim adalah cara untuk memahami jati diri bangsa sekaligus memotivasi untuk terus menjaga kedaulatan laut di masa depan. Nah, sebagai kesimpulan, sejarah maritim Indonesia adalah bukti nyata bahwa laut merupakan fondasi identitas bangsa. Dari Sriwijaya hingga Kerajaan Gorontalo, dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan, laut selalu menjadi penghubung, pemersatu, dan simbol kedaulatan kita. Refleksi pribadi saya adalah bahwa laut bukan hanya masa lalu, tetapi juga masa depan. Sebagai mahasiswa, saya merasa penting untuk memahami dan melestarikan nilai-nilai maritim. Karena pada akhirnya, laut adalah jati diri bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama untuk kesejahteraan dan kedaulatan di masa depan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.